Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji sebuah bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, yaitu bidang ilmu mustalahul hadis. Nah, ilmu mustalahul hadis di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap talibul ilmi. Ya, terlepas dari pentingnya ilmu ini, dia merupakan ilmu yang berkhidmah kepada as-sunnah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati." Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan ucapanku, kata Nabi SAW, "Faballaghaha kama sami'." Ya, kemudian ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Nah, ya, ilmu mustalahul hadis ini ikhwah sekalian merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari karena dengan belajar ilmu ini kita bisa mengetahui dan membedakan mana hadis-hadis yang bisa dijadikan hujah dan mana hadis-hadis yang secara ilmu hadis bermasalah sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau lemah untuk dijadikan hujah. Nah, jadi dengan ilmu ini kita bisa membedakan mana baik dan mana yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kalau Al-Quran seluruhnya adalah hujjah. Ya, keseluruhannya adalah hujjah. Ya, kalau hadis, hadis itu karena dia adalah ucapan Nabi SAW, ada yang orang-orang itu memalsukan hadis, ada yang kemudian perawinya bermasalah, ya, ada orang yang suka membuat-buat hadis palsu dan sebagainya. Gimana kita memfilter itu semua? Gimana kita bisa mengamalkan hanya hadis-hadis yang sahih saja? Maka itu pentingnya kita belajar ilmu mustalahul hadis ini. Nah, ya, jadi kitab yang akan kita kaji insyaallah taala adalah sebuah manzumah syariah yang sangat ringkas, ya. Hanya terdiri dari 34 bait saja yang disusun oleh Umar ibnu Muhammad ibnu Fatuh al-Baikuni ad-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagian mengatakan nama beliau adalah Thaha ibnu Muhammad ibnu Fatuh al-Baikuni. Nah, matan ini atau manzumah ini ikhwah, ya, dianggap atau ditetapkan sebagai manzumah paling awal yang dipelajari oleh seseorang jika hendak mendalami ilmu hadis. Nah, maka hampir-hampir tidak ada orang yang belajar ilmu mustalah hadis zaman ini kecuali pasti dia pernah mempelajari atau minimal pernah mendengar tentang manzumah ini, manzumah al-Baiquniyah. Nah, ini adalah tangga pertama dalam kita belajar ilmu hadis. Nah, setelah manzumah ini nanti ada Nukhbatul Fikar, kemudian ke atasnya nanti ada Tadribur Rawi dan seterusnya. Nah, tapi ini merupakan manzumah yang sangat-sangat ringkas sekali. Nah, maka pada kesempatan kali ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan mulai mengkaji manzumah yang mubarak ini, ya. Nah, kita mulai mengkajinya dengan penjelasan yang ringkas. Nah, jadi bagi antum yang sudah pernah belajar manzumah ini, ya, video ini atau rekaman ini adalah kurang tepat untuk antum karena ini kita membahasnya secara ringkas saja, ya, sebagai pendasaran terutama bagi tulab Ma'had Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, ya. Kita mulai dari bait yang pertama. Jadi setiap pembahasan nanti kita akan awali dengan pembacaan baitnya dulu, baru kemudian kita masuk ke syarahnya. Nah, qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim,
Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Abda'u, aku mengawali. Bada'a yabda'u fi'il mudhari'. Aku mengawali. Mengawali apa? Mengawali manzumah ini. Dengan apa? Bilhamdi. Dengan pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musallian. Kemudian aku pun bersalawat. Musallian isim fa'il dari kata shalla yusalli. Musallian. Aku bersalawat. Ya, jadi kalau kita lihat mukadimah-mukadimah para ulama itu diawali dengan memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, amma ba'du, baru kemudian masuk ke isi pembicaraan. Nah, jadi aku memulai dengan memuji Allah, alhamdulillah, kemudian musallian ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Musallian ala, berselawat atas siapa? Atas Muhammadin, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu ya seorang nabi yang khairi nabiyyin, ya sebaik-baik nabi. Khair bimana afdal, ya isim tabdil ya. Ya khairi afdali, ini afdali nabiyyin, nabi yang paling mulia, ursila, yang diutus. Nah, ya sebenarnya tidak perlu ada alif di sini ya. Alif ini ya untuk keperluan syair saja, biar nadanya setara dengan ini tadi. Ya, jadi ala ursila, nah aliful itlaq namanya. Nah, ursila artinya diutus. Nah, kemudian bait yang kedua, wadhi min aqsamil hadithi iddah, atau boleh kita baca wadhi min aqsamil hadithi iddah, karena di sini dipakainya hamzah wasal ya. Jadi dia tidak dibaca, jadinya min aqsamil hadithi iddah. Kadang ada yang membaca min aqsami boleh, ada yang membaca min aqsamil hadithi iddah. Nah, banyak versi ya. Abda'u tadi di versi yang lain kadang sebutnya bada'tu, ya banyak versi. Ini bukan Al-Qur'an jadi tidak masalah selama tidak berubah jauh dari ya makna yang disampaikan oleh penyusunnya. Taib. Nah, jadi banyak versi dan yang kita pakai di sini adalah versi yang muhakkak dari 120 cetakan, dari 120 manuskrip ya, yang dipakai di Barnamij Mutun Thalibil Ilmi ya. Nah, ini cetakan dari Mutun Thalibul Ilmi, ini adalah ya tahqiqan yang paling bagus di zaman ini. Wazi min aqsamil hadis iddah. Wazi, dan inilah. Wazi ini dari kata hazihi ya. Ya, kalau dikatakan waza, ya waza itu dari kata haza, ya za-nya saja diambil. Kalau zi itu dari kata hazihi, ya disingkat menjadi zi. Wazi, dan inilah, min aksamil, min di sini tab'id artinya sebagian. Inilah sebagian aksam. Aksam artinya jamak dari kismun, pembagian-pembagian. Al hadis, pembagian-pembagian hadis. Ya, iddah. Ya, iddah itu dari kata adad, ya, artinya jumlah. Ya, iddahu, ya, hu di sini kembalinya ke hadis, jumlahnya. Ya, inilah pembagian di antara pembagian-pembagian hadis. Ya, beberapa jumlahnya. Lebih tepatnya nanti ada 32 jumlahnya. Nah, wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa kullu wahidin, ya, dan setiap darinya, ya, dari ya, apa namanya pembagian hadis tadi, setiapnya ata, akan datang penjelasannya. Wahaddahu, ya, had itu artinya definisi ya, haddun itu artinya ta'rif ya, al haddu wal maudu'u tsumma tsamarah. Nah, ya, jadi setiap dari pembagian-pembagian hadis itu nanti akan akan datang penyebutannya di dalam syarah wahaddah, dan akan ada juga pengertian-pengertiannya masing-masing nanti. Apa itu hadis sahih, hadis marfu, ya, hadis dhaif, hadis ulu, hadis nazil, hadis ali, hadis nazil, hadis hasan dan seterusnya. Semua nanti akan ada penjelasannya. Nah,
Baik, sekarang kita masuk ke kitab syarahnya. Baik. Ya, syarah yang kita pakai ini ikhwah adalah At-Taqriratus Saniyah judulnya. At-Taqriratus Saniyah fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah. Ya. At-Taqriratus Saniyah artinya ketetapan yang mulia dalam mensyarah Manzumah Baiquniyah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashshab. Beliau merupakan seorang guru hadis di Madrasah Al-Haramil Makki. Beliau wafat pada tahun 1399 Hijriah. Ya, jadi kitab ini, Taqriratus Saniyah ini merupakan kurikulum hadis ya di madrasah atau di Ma'had Al-Haram, ya, Ma'had Al-Haram di Mekah sana. Nah, awalnya ya kitab ini At-Taqriratus Saniyah ini ya, disusun oleh penulisnya untuk diajarkan di madrasah Saulatiyah, ya, madrasah As-Saulatiyah, madrasah yang ya berusia sangat tua sekali, banyak sekali para ulama di Indonesia yang merupakan ya lulusan dari madrasah ini. Ya, terletak di Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Baik. Ya, untuk PDF-nya antum bisa lihat di sebelah kanan ini ada QR code di situ, antum bisa scan ini untuk download PDF-nya. Baik, kita mulai. Abda'u manzumati bada'an idhofiyan bilhamdillahi ta'ala. Kata pensyarah rahimahullah, aku mengawali manzumah ini. Ya, beliau mensyarah ucapan ya Umar bin Muhammad Al-Fatu Al-Baiquni. Ya, kata Al-Imam Al-Baiquni, aku mengawali manzumahku ini bada'an idhofiyan dengan ya permulaan yang bentuknya penyandaran kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa saya mengawalinya dengan memuji Allah? Iktidaan bil kitabil aziz. Ya, karena mengikuti, mencontoh Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim diawali dengan ucapan alhamdulillah. Ya, nah, ya, kenapa nggak dikatakan diawali dengan basmalah di situ? Kalau basmalah memang sudah jelas pasti diawali dengan basmalah ya. Semua manzumah juga seperti itu ya. Semua manzumah juga diawali dengan al-basmalah. Nah, jadi ketika menyebut basmalah itu terkandung pujian juga di situ. Nah, jadi alasan awali dengan alhamdulillah adalah karena mencontoh Al-Qur'an. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya juga mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu hasanahu Ibnu Salah. Nah, kullu amrin, setiap perkara, zibalin, ya, zibalin itu artinya penting. Ya, setiap perkara penting ya, yang dia memiliki nilai di kehidupan kita. Jadi dia bukan perkara yang ya iseng-iseng aja gitu, tapi perkara yang bernilai penting bagi kita. Setiap perkara perbuatan yang penting bagi kita, la yubda'u fihi, tidak diawali bilhamdillah dengan memuji Allah, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Nah, di sini dikatakan jika tidak diawali dengan memuji Allah. Di riwayat yang lain dikatakan bil basmalah. Nah, jika tidak diawali dengan al basmalah. Nah, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Terputus artinya terputus dari keberkahan. Jadi nggak berkah gitu. Nah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya, dan dihasankan oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah menulis muqaddimah itu ya. Baik. Musalliyan ay usalli hala kauni musalliyan. Ya, aku bersalawat. Ya, fahiya hal muakkadatun hudhifa amiluha. Wa musalliman ay wa musalliman ala sayyidina Muhammad. Nah, musallian di situ mansub karena dia sebagai hal. Ya, dalam ilmu nahwu dia i'rabnya sebagai hal
Yang mana hal itu harus mansub. Musalliyan, ya, aku bersalawat, ya, ini hal muakkidah namanya, penekan, ya, penegasan. Ya, hudzifa amiluha, amilnya tidak disebutkan di situ, ya, karena hal itu punya sahibul hal dia. Ya. Wa musalliman ala sayyidina, ya, bersalawat. Mengucapkan salam nggak disebutkan di situ. Bilhamdi musalliyan wa musalliman seharusnya. Ya, tidak disebutkan musalliman karena memang biasanya orang kalau bersalawat ya mengucapkan salam juga. Ya, salawat itu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, itu salawat. Ya. Ya, kalau salam ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah. Wa musalliman ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila bi alifil itlaq. Nah, jadi ada tambahan ya alif di belakang ini. Ya, alif ini namanya aliful itlaq, fungsinya ada dua. Ya. Yang pertama untuk kebutuhan syair atau ad-daruratus syariah agar nadanya mustaqim, enak didengar. Yang kedua fungsinya adalah untuk menunjukkan kalau lafaz ini maknanya itlaq. Itlaq itu dari kata mutlak. Mutlak artinya umum. Ya. Ay ursila li umumil khalq. Nah, artinya beliau diutus untuk seluruh makhluk. Nah, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus untuk seluruh makhluk. Gitu. Dari mana dapat kata seluruh itu? Dari alif itlaq. Gitu. Nah, kemudian wazi min aqsamil hadis. Di bait yang kedua, Imam Al-Baiquni mengatakan wazi ba'da ibtida'i bil basmalah walhamdalah wassalam. Setelah aku mengawali manzumah ini dengan ucapan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, dan ucapan alhamdulillah, ya, bilhamdi musallian wassalah, mengawali dengan solawat, fa'aqulu zi, ya, tadi katakan wazi ay al-masail al-ati dzikruha, wazi, dan inilah permasalahan-permasalahan al-ati dzikruha yang akan datang penyebutannya. Hala kauniha min aqsamil hadis iddah, yang merupakan hala kauniha itu kita artikan aja, yang merupakan pembagian hadis. Iddah maksudnya qadruha, jumlahnya. Ithnani wa thalathun, jumlahnya ada 32. Nah, kemudian minha ma yahtassu bil matni kal marfu'i. Dari 32 itu ada yang khusus untuk matan. Nah, jadi dari 32 itu ya, minha, hadis ini kembalinya ke yang 32 itu, ma yahtassu bil matni kal marfu'i. Dari 32 itu ada yang khusus berkaitan dengan matan. Jadi pembagian hadis, dan ini pembagian hadis ditinjau dari sisi matan. Ya, pembahasannya dari sisi matan, yang dikaji adalah matannya. Apa itu matan dan sebagainya nanti kita bahas. Ya, secara ringkasnya matan itu isi hadis. Ya. Ucapan Nabi itu namanya matan. Ya. Kal marfu'. Ya, misalkan adalah marfu'. Ya, istilah marfu' ini berkaitan dengan matan. Jadi kalau dikatakan hadis ini hadis marfu', oh itu pensifatan ya ditinjau dari sisi matan hadis itu. Wa minha ma yahtassu bis sanadi kal ali wan nazil. Dari 32 itu ada juga yang berkaitan dengan sanad. Kalau sanad itu rangkaian perawinya, fulan. Nah, ya kal ali wan nazil. Misalkan ada namanya hadis yang ali ya, dan hadis yang nazil. Nah, itu dilihat dari sanadnya. Nah, nanti akan ada pembahasannya. Wa minha ma yarji'u lahuma. Nah, ada juga dari 32 itu yang dia kembalinya ke dua hal, ke matan dan ke sanad sekaligus.
Misalkan istilah sahih dan hasan. Hadis sahih, kalau kita mengatakan hadis itu sahih, berarti kita sudah meninjau dari sisi matan dan dari sisi sanadnya sekaligus. Begitu juga hadis-hadis yang kita katakan hasan. Nah, kemudian apa definisi dari ilmu mustalahul hadis? Definisinya ada banyak, salah satunya adalah definisi yang dibawakan penulis di sini. Huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihatin wa husnin wa dha'fin. Jadi ilmu mustalahul hadis adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu artinya aturan-aturan dasar, ya, prinsip-prinsip, ya. Yu'rafu biha. Dengan kaidah tersebut kita mengetahui ahwalus sanad, kondisi-kondisi sanad, wal matan dan kondisi-kondisi matan. Ya, min sihhatin dari sisi sahih atau tidaknya, wa husnin hasan atau tidaknya, wa dha'fin dan dhaif atau tidaknya. Nah, jadi ada istilah sihah dari kata sahih, husnin dari kata hasan, dha'fin dari kata dhaif. Nah, tiga kondisi ini, tiga sifat ini bisa menimpa sanad dan matan. Ada namanya ya sanad yang sahih, ada namanya matan yang sahih, ada sanad yang hasan, ada matan yang hasan, ada sanad yang doib, ada matan yang doib. Nah, makanya dalam ilmu mustalahul hadis itu dibagi dua nanti, ada namanya ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ya, ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Riwayah itu dilihat dari ya sisi periwayatannya, dari sisi sanadnya lebih dekat. Nah, tapi kalau dirayah itu lebih membahas kepada isi dari matan hadisnya. Nah, jadi dengan ilmu mustalahul hadis kita bisa mengetahui kondisi sanad dan matan. Apakah ini hadisnya aman, bisa dijadikan hujjah, itu kesimpulannya nanti, ataukah tidak, gitu. Nah, wa maudu'uhu dan maudhu atau tema yang dipelajari dalam ilmu mustalah hadis itu adalah ar-rawi wal marwi. Ar-rawi itu orangnya, ya, sanad maksudnya. Wal marwi itu yang diriwayatkannya, matannya maksudnya. Ya, jadi ar-rawi wal marwi. Dua hal inilah yang menjadi maudhu'nya ilmu mustalah hadis. Ya, bagaimana kondisi si perawi dan bagaimana kondisi hadis yang dibawa oleh si perawi tadi. Min haitsul qabulu warad, dari sisi diterima atau ditolaknya. Jadi ada rawi yang diterima, ada ya rawi yang ditolak. Ya, ada marwi yang diterima, ada marwi yang ditolak. Gitu ya. Nah, ya, jadi inilah yang dibahas titik utama yang dikaji dalam ilmu mustalah hadis itu ya ini, rawi dan marwi. Dan kata lain sanad dan matan gitu. Wa faidatuhu, apa faedahnya kita belajar ilmu ini? Ya jelas, untuk ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yurad. Mengetahui mana yang diterima dan mana yang ditolak. Nah, karena nggak semua orang, kalau orang mengatakan Nabi bersabda begini begini begini, langsung kita terima. Nggak semudah itu ya. Karena ada orang-orang yang memalsukan hadis atau ada orang-orang yang salah dalam menukilkan hadis ya. Nah, jadi nggak semua ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi itu bisa kita terima. Jangan mentang-mentang ada kata Nabi bersabda, langsung diterima nanti. Ya, taib. Wa arada bil aqsami ma yashmulu al anwa'a li'anna aqsam al hadis mahsuratun fi thalatha. Ini maksud dengan aqsamul hadis, wazi bin aqsamil hadisi iddah, ya, kata Imam Al-Baiquni, wazi min aqsamil hadisi iddah. Yang maksud dengan aksam itu jamak dari kismun, ya, artinya bagian. Al-aqsam itu maksudnya ma yashmulul anwa', mencakup anwa' jenis-jenis. Ya, karena kalau aqsam al-hadis itu terbatas hanya tiga saja. Ya, tiga itu apa? Yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Ini aqsamul hadis sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin matan 34 bait ini hanya membahas tiga jenis ini, sahih, hasan, dhaif. Nah, maka yang dimaksud dengan aqsam di situ adalah anwa', jenis-jenisnya. Nah,
jenis-jenis ya hadis. Ya, jadi bukan hanya sahih, hasan dan dhaif, tapi juga nanti jenis-jenis yang lain ada mu'dhal, ada marfu, ada hadis munqati dan seterusnya. Nah, wa wajhul hasar annal haditha imma. Sisi kenapa dari mana kita katakan bahwasanya hadis itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok atau tiga bagian, sahih, hasan dan dhaif. Wajhul hasar itu maksudnya ya sisi pembatasannya. Dari mana kita kok membatasi hadis itu menjadi tiga bagian saja? Ya. Annal haditha imma, karena sebuah hadis itu entah dia yashtamila min awsafil qabuli ala a'laha fas sahih. Entah sebuah hadis itu dia mengandung sifat-sifat yang menyebabkan dia diterima, ya, dan sifat qabul yang paling tinggi, ya, maka dia sahih. Au ala adnaha, atau dia diterima tapi sifat qabulnya lebih rendah daripada yang ya, di atasnya tadi, maka hasanlah dia. Kualitasnya tidak sebaik sahih. Au lam yashtamil alaihima, atau hadis tersebut sama sekali tidak mengandung sifat qabul, maka dhaiflah dia. Nah, jadi hadis apapun yang antum baca, ya, dia nggak akan keluar dari tiga ini. Ya, sama kayak antum mengatakan kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Nah, maka hadis, ya, dalam ilmu mustalah hadis ya dibagi tiga. Ya, maka hadis dalam ilmu mustalah hadis itu dibagi tiga. Ya, kalau dia mengandung sifat qabul, ya, dengan sifat qabul yang paling tinggi, maka sahih. Kalau dia mengandung sifat qabul di bawahnya sedikit, maka hasan. Kalau dia tidak mengandung sama sekali dari sifat qabul, maka dia dhaif. Wa kullu wahidin min hadhil aqsam ata ayati fin nadham wa hadda bidalil musyaddadatil maftuha ay ma haddihi wa ta'rifihi. Wa kullu wahidin min hadhil aqsam, dan satu persatu dari pembagian yang tiga ini yang diperinci menjadi 32 nanti, ya, ata ayati fin nazam, akan ada penyebutan dalam manzumah ini. Nazam itu maksudnya manzumah, ya. Wa hadda, dan ada juga hadnya. Wa haddahu, ya, had ini dengan dal musyaddadah, ya, dengan dal bertasydid fathah. Ya, kenapa perlu disebutkan dal bertasydid fathah? Karena kalau kita buang harokatnya ini semua, nanti bisa jadi orang membaca wahdahu. Ya, kan jauh artinya nanti. Wahdahu. Itu satunya jadinya. Nah, ya, jadi diperjelas dengan kalimat biddalil musyaddadatil maftuha ay ma'a haddihi wa ta'rifihi. Ya, maksudnya ya ada 32 jenis itu nanti akan datang di dalam manzumah ini beserta hadnya, beserta ta'rifnya. Nah, Allah taala a'la wa alam. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke jenis hadis yang pertama, yaitu al-haditsus sahih. Nah, ini tingkatan yang pertama, ya, nanti antum bisa lihat nomor-nomornya di situ. Angka-angka itu maksudnya adalah ya nomor hadis, ya, nomor hadis yang ya nomor jenis hadis yang kita bahas nanti. Yang kedua nanti hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, dan seterusnya begitu nanti. Nah, hadza huwa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.